Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, kembali lagi di Islami Twinda. Masih kita membahas hari ini tentang tema berpatroli di keabadian. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih pembahasan kita. Mohon izin UBL Ustadz Blangkon Loreng ya. Siap. Apakah benar ini Allah telah menghapuskan segala rasa kesedihan bahkan ketakutan akan kematian bagi setiap laki-laki yang ikhlas dan setia berjuang demi keluarga ataupun negara? Mohon izin penjelasan. Oke, siap. Terima kasih. Silakan. Guru-guruku yang kami muliakan. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah prajurit, orang-orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti kami ini, TNI Angkatan Laut dan TNI pada umumnya, mungkin juga Polri juga demikian. Ketika telah mendarmakan, mewakafkan dirinya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah tidak ada kesedihan, sudah tidak ada ketakutan untuk menghadapi kematian? Jujur, semua kematian pasti manusia punya rasa takut. Akan tetapi ketika mengingat satu kalimat yang luar biasa, yaitu sebuah pepatah, aish kariman au mut syahidan. Seseorang hidup mulia atau mati syahid, di situ maka akan tumbuh patriotisme kita sebagai prajurit penjaga lautan dan samudera negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang umat Islam paham betul bahwa perintah jihad menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia ini termaktub dan terkutip di dalam Al-Qur'an, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Ngapunten ini, kadangkala tentara memang sudah demikian, sudah diwajibkan untuk menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi kalau sudah mengingat walaupun dalam keadaan istilahnya enteng ya, semangat, tapi kadangkala juga ya namanya manusia, ada kalanya agak-agak enggan. Tapi ketika ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala saya memerintahkan infiru hifafan wa thiqalan, berangkatlah kamu dalam keadaan istilahnya ringan. Istilahnya di situ keluarganya yang ditinggalkan tidak terlalu bahasa Jawa ini gandoli ya, penggandoli itu kan, itu tadi ada yang kalau di KN Nanggala anaknya agak gandoli itu berat terasa. Tapi kita tetap diperintahkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, khususnya yaitu kita sebagai penjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya lagi yaitu perairan, ya khususnya lagi lautan samudera negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tetap semangat sebagai tentara, sebagai aparat, apalagi kita ini adalah negara yang luas sekali lautnya. Demikian, Mas Masya Allah, jazakallah khairan katsiran, makasih banyak Ustadz Blangkon Loreng, Masya Allah. Nah sekarang nih sebelum kita lanjutkan lagi tausiah dari guru kita ya, kita akan melihat terlebih dahulu ada sebuah tayangan tentang video rekaman seorang perwira KRI Nanggala 402 yang dilarang anaknya untuk pergi bekerja. Ini dia tayangan. Sebuah video merekam momen seorang anak balita diduga berjenis kelamin laki-laki terlihat sedang bergurau dengan seorang pria berpakaian hitam. Dari momen percakapan yang terjadi di antara keduanya, mereka sepertinya seorang anak dan ayah. Pada bagian awal video tersebut menunjukkan momen anak balita yang mengenakan kaos putih itu tampak berusaha menghalangi ayahnya agar tidak keluar dari sebuah ruangan berukuran kecil yang diperkirakan kamar tidur. Seraya memegang handle pintu ruangan tersebut, beberapa kali sang anak bertubuh mungil mendorong ayahnya. Di penghujung video tersebut, sang anak terlibat percakapan dengan orang lain yang merekam momen tersebut. Diduga adalah ibunda dari sang anak. Sang anak dengan polosnya seraya berdiri dengan menempelkan punggungnya ke dinding, menjawab bahwa dirinya sengaja ingin mengunci ayahnya itu di dalam kamar. Ya, ini Ustadz Maulana berkaitan dengan apa yang tadi saya tanyakan sebelum commercial break ya. Apakah setiap orang tua, pasangan, bahkan anak yang kelak akan ditinggalkan oleh suami atau mungkin anak laki-lakinya untuk mati syahid, apakah ini memang diberikan firasat khusus sama Allah Subhanahu wa taala sebelum detik-detik maut menjemput? Mohon izin penjelasan Ustadz Maulana. Izin sesam dan Ustaz UBL. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.
Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi kita masih berduka atas berpulangnya rahmatullah saudara-saudara kita yang syahid untuk pertahanan perairan kita. Ya Allah, KRI Nanggala 402 yang luar biasa, kami turut berduka. Dan hari ini bulan suci Ramadan 15 Ramadan 1442 Hijriah. Kalau berbicara tentang firasat, dalam Islam ada yang memang dikenal yang namanya firasat. Berhati-hatilah dengan firasat orang beriman karena itu tembus. Itu terlihat. Dan ketahuilah ketika ada firasat dia meninggal, terus terang waktu almarhumah istri saya juga meninggal, saya ada firasat sehingga ketika meninggal saya tidak terlalu kaget. Kenapa? Karena sudah ada warning, peringatan. Ada peringatan. Ini bagian dari peringatan agar senantiasa kita mengingat Allah dan terus beribadah dan tidak kaget. Sekali lagi, tidak kaget. Supaya kita terhindar dari sesuatu yang ibaratnya nauzubillah trauma. Dan makasih banyak kepada Bapak Panglima dan semuanya aparat yang luar biasa dengan giginya dan tidak berhenti-hentinya untuk memberikan informasi termasuk media yang luar biasa, tidak henti-hentinya memberikan informasi dan tetap ingat, tetap berbaik sangka, tidak boleh ada komentar-komentar yang buruk karena ini adalah bagaimana kalau dia adalah saudara kita, bagaimana dia ini Allah sendiri memberikan firasat ini buat apa? Untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan dan terus memperbaiki diri dan memohon ampun kepada Allah. Jadi bukan diarahkan kepada kemusyrikan, diarahkan kepada kebaikan. Dan biasanya, sekali lagi, dan biasanya lebih banyak ketahuan firasat itu nanti setelah terjadi. Ternyata waktu seperti ini, ternyata waktu itu, iya, saya ada perasaan seperti ini. Tapi setelah kejadian, tapi sebelum kejadian, diam aja. Ibu saya almarhumah juga berkata, menceritakan tentang firasatnya, tentang almarhumah ayah saya waktu meninggal. Nanti tapi setelah itu baru ngomong bahwa ternyata seperti ini. Maka kembali lagi, menenangkan diri dan lebih siap. Sekali lagi, menenangkan diri dan lebih siap. Almarhum ayah saya, dari almarhumah ibu saya cerita. Apa sih, ya Allah gitu doang. Jadi ini yang namanya firasat. Iya, tapi setelah itu baru ngomong. Iya. Kayak tadi tayangan anak kecil. Seperti itu. Ya tapi jangan juga berarti ya benar-benar firasah ini memang ada. Tapi bukan Ya. berarti menanggapinya dengan lebay. Jangan juga kita jatuhnya kemusyrikan. Iya. Tapi lebih baik untuk apa? Meningkatkan keimanan. Betul. Mendekatkan diri kepada Allah. Dan sebagai untuk mohon maaf untuk menenangkan diri Iya. kita. Seandainya ibunya menyikapi, udah ayah jangan kemana-mana di rumah. Begitu juga orang-orang yang lainnya gitu. Yang ada suaminya nggak kerja ntar nggak bisa cari nafkah. Kan Dan begitu sebenarnya repot begini, juga. takdir itu Masya Allah. kita tidak akan menolak. Iya. Kita. Nah sekarang kita lanjutkan lagi. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ya Allah nih Ustadz Syah mohon izin nih. Benarkah dalam Siap, Islam Ustadz. ini setiap keluarga yang ditinggalkan oleh ayah atau mungkin juga anak laki-lakinya atau mungkin pasangannya yang mati syahid dalam tugas ya atau dalam pekerjaan maka Allah akan jamin rezekinya nih katanya nih. Masya Allah. Makanya Allah ini akan jamin rezekinya dan mendapat keberkahan yang begitu luas dan Masya bahkan Allah, akan Masya menunggu keluarganya kelak di depan pintu surga. Apakah seperti itu prinsip konsepnya? Mohon izin penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kembali guruku Ustadz Maulana, Ustadz Belangkon Loreng, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Benarkah di dalam Islam setiap keluarga yang ditinggalkan, orang yang terkena musibah, orang yang merasakan kesedihan karena ditinggal anak laki-lakinya, ditinggal pasangannya, ditinggal orang tuanya dalam keadaan syahid, maka apakah mereka akan Allah jamin rezekinya dan mendapatkan keberkahan yang begitu luas? Yang pertama, caranya dulu gimana? Ketika mendapat hentakan musibah, maka langsung baca doa yang diajarkan baginda Nabi SAW. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufni khairan minha. Ya Allah, gantikan aku dari musibahku ini sesuatu yang lebih baik darinya. Maka subhanallah ketika mereka berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semuanya dari Allah akan kembali kepada Allah dan dia minta digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada Allah, tidak lari dari Allah, tidak berpaling dari Allah, karena sesungguhnya banyak juga orang yang seperti ini, terkena musibah malah jauh dari Allah. Udahlah, saya
berhentilah saya berdoa, berhentilah saya sholat, berhentilah saya menutup aurat, percuma saya menutup aurat, percuma saya sholat, percuma saya puasa, toh Allah juga jahat banget sama saya. Banyak orang yang seperti itu. Maka subhanallah, ketika orang-orang yang ditinggalkan langsung mengembalikan kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, menerima kenyataan, lalu berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khairan minha, ya Allah gantikan aku yang lebih baik darinya, maka Allah akan menggantikan sesuatu yang jauh lebih baik kepadanya. Subhanallah. Termasuk diantaranya keberkahan dan rezeki. Kalau selama ini dia merasa yang memberi nafkah adalah suaminya, maka saat ini Allah akan memberikan nafkah dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Kenapa? Allah janji lagi dalam Al-Quran, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari setiap masalahnya, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari jalan yang tidak pernah ia sangka-sangka. Subhanallah. Dan salah satu ciri ketakwaan adalah menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling tersiksa hidupnya adalah orang yang tidak mau menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menerimanya, insya Allah hidup kita akan lebih tenang, insya Allah hidup kita akan lebih nerimo lagi, hidup kita akan lebih aman, tentram. Kenapa? Karena selalu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaminan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, hanya melalui orang tua kita, melalui anak-anak kita, melalui pasangan kita, melalui atasan kita. Namun itu semua dari Allah. Kapan kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh keberkahan itu datang juga dari Allah, rezeki yang luas itu juga akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Terima kasih banyak Ustadz Sama-sama, Mas Syam, Fadli. jazakallah khairan katsiran atas penjelasannya yang mudah-mudahan bisa menenangkan juga buat semuanya. Dan buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, setelah ini kita nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam Itu Indah. Dan juga kami mohon sebelumnya untuk jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah, jangan tinggalkan kita sampai akhir, karena nanti insya Allah di akhir kita akan berdoa bersama untuk para perwira KRI Nanggala 402 yang syahid dalam tugasnya. Jadi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.